Baik, Shalom rekan-rekan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini karena kita bisa bertemu kembali walaupun secara virtual, tapi ada sukacita Allah mengalir buat kita semua. Kita bersyukur kita ada sampai pada saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa, amin. Kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus. Dialah pribadi yang sanggup menolong kita semua. Dia adalah pribadi yang sanggup memulihkan setiap kita. Dan kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya, Lydia Esther, dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Haleluya. Puji nama Tuhan, program ini dibuat untuk membantu para hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan tanpa melihat denominasi apapun. Dan kita bisa mendengarkan kesaksian dari hamba-hamba Tuhan. Kita bisa mendengarkan setiap visi dan misi mereka di dalam melayani Tuhan dengan begitu antusias, dengan begitu bersuka cita. Dan kita percaya apapun yang mereka lakukan itu semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, program Living for Christ Indonesia hadir untuk mensupport hamba-hamba Tuhan di daerah. Puji nama Tuhan, rekan-rekan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini sudah bergabung dengan kita, Ibu yang cantik, haleluya, Ibu Pendeta Norce Adahati dari Gereja Sidang Jemaat Allah, Kasuratan, Sulawesi Utara. Ya benar ya Bu ya? Iya, shalom Ibu Norce. Shalom juga Ibu Esther. Puji Tuhan, sesuai dengan namanya. Ya. Sesuai dengan namanya, Ibu Norce ada hati. Benar-benar ada hati untuk melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya. Puji Tuhan, memang berarti dari kecil sudah ditetapkan Tuhan untuk punya hati melayani Tuhan. Amin, amin. Amin, haleluya, luar biasa sekali. Saya juga baru dengar ya, Ibu Pendeta Norce ada hati. Luar biasa, amin. Biarlah kiranya kita semua mempunyai hati untuk melayani Tuhan. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Nah, pada saat ini Ibu Pendeta boleh ya kita sekarang ngobrol-ngobrol santai aja ya. Iya, kita ngobrol-ngobrol, kita rindu dong untuk dengar kesaksian dari Ibu Pendeta. Karena kita percaya setiap kesaksian-kesaksian yang kita dengar dari hamba-hamba Tuhan pasti membangun kita semua. Yang mulai loyo akan dikuatkan, yang mulai lemah pasti diberikan kekuatan oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita rindu sekali untuk mendengarkan kesaksian dari Ibu Pendeta Norce ada hati. Dan bisa Bu diceritakan mulai dari awal panggilan Tuhan terhadap Ibu untuk melayani Tuhan. Ya, silakan Ibu Pendeta. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dari program Living for Christ Indonesia. Ya, Ibu Lydia terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Ini kesempatan untuk bersaksi. Kalau bicara bersaksi, dikatakan Ibu Lydia tadi mintanya dari awal ya Bu. Kalau minta dari awal sampai besok kita tidak selesai Bu. Yang paling penting ya, memang cara Tuhan itu luar biasa. Dari awal ketika Tuhan memanggil, Tuhan memilih, Tuhan menetapkan, itu dengan caranya yang luar biasa. Saya dari kecil tidak punya satu bayangan pada akhirnya akan menjadi seorang pelayan Tuhan. Pada akhirnya akan menjadi seorang hamba Tuhan yang hingga sekarang ini sedang tetap ada di ladangnya Tuhan. Tetap melaksanakan apa yang menjadi bagian yang Tuhan percayakan. Memang dari kecil punya banyak sekali impian. Tetapi itulah Tuhan ketika saya SMA, saya lulus SMA, Tuhan membawa saya dari sebuah gereja di Kota Bitung, dan dari sana saya bertumbuh untuk mengenal Dia lebih dalam lagi di Kota Bitung, yaitu tepatnya di gereja Semarang. Dan dari situ saya dibawa ke desa Remboken, ya,
Desa Remboken, ya kecamatan Remboken, tapi saya ada di satu desa di situ. Saya dibimbing di sebuah gereja juga. Kalau istilah zaman saya dulu itu training, sebelum Tuhan membawa saya untuk lebih lagi melalui sekolah teologi. Tadinya akan ada di sekolah di Batu Malang, tapi Tuhan bawa untuk bisa sekolah di Langoan. Dalam bimbingan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, saya dibimbing di sana, dan pada akhirnya bisa keluar untuk melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan, awalnya saya melayani bersama dengan suami di Palu, tepatnya di gereja IFGFKC di Kota Palu. Tapi kemudian tahun 2002 ya, kami kembali bersama ada di IFGFKC juga di Kota itu. Tapi waktu itu saya minta kepada Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau taruhkan dan Tuhan mau buka untuk saya bisa melaksanakan bagian yang harus saya kerjakan. Dan cara Tuhan luar biasa. Lewat gereja yang sekarang kami melayani adalah Gereja Sidang Jemaat Allah. Lewat pimpinannya kami diberikan kepercayaan, ya. Diberikan kepercayaan untuk melayani di sebuah desa yang sekarang kami layani sejak 2013 kurang lebih, ya. Kami melayani di GSJA El Sadek Kasuratan hingga sekarang ini. Mungkin ada satu hal yang sangat mengejutkan adalah ketika kami ada di sana di GSJA El Sadek Kasuratan, awalnya memang ini tempat kami sama sekali tidak kenal, maksudnya gerejanya, tempatnya kami memang masih sangat-sangat baru. Tapi waktu masuk ke sana, saya tahu itu adalah panggilan Tuhan untuk ada di situ. Jadi waktu masuk ke sana, kami masuk dan melihat keadaan gereja. Ya. Gereja pada waktu itu ya bahasa kasarnya sudah sangat tidak layak ditempati dan dinamakan sebagai sebuah gereja atau tempat ibadah, karena bagian dalamnya sudah tinggal, kalau istilah orang Manado, ya bahasa saya pakai kalau untuk orang Manado, ya, tongka-tongka gitu ya. Tongka-tongka itu apa ya? Tinggal menunggu saatnya untuk gereja itu roboh begitu ya, karena sudah sangat tua. Tapi Tuhan membawa kami ke sana dengan jemaat yang satu keluarga sisa dari pelayanan yang lama. Tapi kami melihat itu bukan dari sisi, ya harus melihatnya, ya Tuhan, keadaan di sini, ternyata Tuhan bawa di sini dengan tempat ibadah yang seperti ini, dengan jemaat yang hanya begini, ya. Tapi kami melihatnya bukan dari sisi itu, tapi kami melihatnya bahwa itu adalah bagian dari panggilan Tuhan. Jadi kami belajar untuk menerima segala sesuatu dan tetap bersyukur bersama dengan suami dan anak kami tinggal di situ. Kami belajar untuk menerima apapun itu yang Tuhan izinkan untuk kami terima di sepanjang pelayanan kami sejak 2013 kurang lebih sampai sekarang. Sudah kami melayani di tempat itu sudah hampir 9 tahunan. Tapi hal yang paling luar biasa adalah kasih karunia Tuhan itu tidak pernah lepas dari kehidupan kami, keluarga. Kami sampai sekarang tidak pernah puasa terpaksa. Puasa terpaksa itu maksudnya karena sudah tidak punya makanan, kami harus berpuasa. Tidak pernah. Kami tetap percaya bahwa itu bagian dari panggilan Tuhan, dan Tuhan menetapkan kami di sana, artinya Tuhan bertanggung jawab untuk kami di tengah pelayanan yang ada. Sampai saat ini tempat ibadah perlahan-lahan sudah mengalami perbaikan. Jadi tempat ibadah yang lama itu sudah dibongkar dan satu persatu bagian-bagian penting dari tempat ibadah yang boleh dikata sudah bisa dipakai untuk ibadah itu sudah ada, dan semua karena anugerah Tuhan tentunya. Banyak hal yang Tuhan kerjakan ketika kami melayani sampai sekarang ini di tempat di mana kami melayani di GSJA El Sadek Kasuratan. Salah satu bagian yang paling saya ingat adalah satu ketika kami karena GSJA El Sadek Kasuratan itu, desa Kasuratan itu ada di bagian gunung, ya. Bagian gunung maksudnya letaknya ada di ketinggian. Jadi
kalau angin hujan keras itu memang anginnya pasti kencang sekali, seperti itu ya. Satu malam ketika angin kencang, itu waktu tempat ibadah belum bubar ya. Ketika angin kencang, kami tengah malam berdoa, Tuhan, tempat ini akan roboh ya. Kami berdoa, Tuhan, jangan permalukan kami di tempat pelayanan ini, karena Tuhan yang bawa kami ada di sini ya. Kami belajar menerima dan kami tetap bersyukur. Jadi jangan permalukan kami. Dan kami minta Tuhan tolongkan, belakan. Jadi sepanjang angin kencang itu, kami minta Tuhan tolong belakan dan tidak terjadi apa-apa. Tetapi apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian ada seorang bapak, ya, saya tidak sebutkan namanya, ya, tapi seorang bapak yang dikirim Tuhan. Kami tidak saling kenal, tapi bapak ini ketika lewat di depan gereja, ya, lewat di depan gereja dia berhenti dan dia masuk ke pastori. Pastori itu di belakang gereja. Dia ada ketemu dengan kami dan bapak ini ya dengan ya sentuhan kasih dari Tuhan, ya itu satu hal yang mengejutkan bagi kami adalah dia memberikan uang ya, dana, dan dana yang diberikan itu adalah dana yang bisa membantu kami untuk memugar ya tempat ibadah. Dan hal yang paling luar biasa bagi kami, karena orang yang tidak dikenal sekalipun Tuhan bisa kirim untuk memberkati kami di tengah pelayanan yang ada. Kami mulai membangun satu persatu dari tembok pertama, ya, tidak meminta karena suami saya juga selain seorang pelayan Tuhan sama seperti saya, seorang hamba Tuhan, tapi juga kami sama-sama belajar. Di sekolah kami belajar, di sekolah teologi, selain belajar teologi, kami juga belajar pertukangan. Jadi ada basic ini yang membantu kami untuk kami bisa membangun tiang per tiang untuk bangunan gereja yang ada. Dan puji Tuhan, sampai sekarang semuanya kami lihat semuanya boleh berjalan dengan baik. Semua hanya karena Tuhan. Hanya karena Tuhan dan hanya karena anugerah Tuhan bagi kami, bagi jemaat yang dapat. Wow, haleluya, luar biasa. Berawal dari tidak ada rencana ya. Betul. Dari pas masuk di GSJA, awalnya cuma ibadah, pelayanan, tapi tidak terpikirkan akan menjadi gembala sidang di sana ya. Tapi ternyata Tuhan berkata lain, rencana Tuhan. Ya walaupun awalnya seperti yang diceritakan oleh Ibu Pendeta, awalnya dari jemaat satu keluarga ya, yang tersisa. Ya, yang tersisa. Iya betul. Tapi ternyata ada luar biasa ya. Dari satu jemaat itu bisa berkembang dan ada mujizat Tuhan seperti yang Ibu Pendeta tadi bilang. Mantap, luar biasa. Puji nama Tuhan. Ini Ibu Pendeta menarik sekali ini. Ini menguatkan kita semua. Nah, kira-kira Ibu Pendeta, apa kira-kira visi dan misi yang Tuhan taruh di hati Ibu Pendeta Norce saat ini? Boleh diceritakan ke rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Silakan Ibu. Terima kasih. Ya, kalau bicara visi dan misi, sejak panggilan dari awal yang Tuhan sudah taruhkan itu adalah bagaimana kita tetap menjadi saksi tujuannya yang memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi selalu yang Tuhan taruhkan itu dan Tuhan ingatkan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saya secara pribadi bahkan juga bersama dengan suami dalam keluarga di tengah pelayanan yang ada, kami selalu mengingat adalah bagian Tuhan ya, Efesus 2 ayat 10 ya, itu pekerjaan baik yang sudah Dia siapkan dari sebelumnya dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi setiap kali apapun yang kami kerjakan di tengah tanggung jawab yang ada untuk melaksanakan visi dan misi itu yang memenangkan jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, maka yang selalu kami ingat bahwa kami diberikan kesempatan untuk menikmati hidup ya, adalah tugas kami untuk tetap melakukan bagian yang Tuhan percayakan bagi kami, menjadi saksi Kristus tentunya sebagai surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang dimanapun kami berada. Amin, amin, luar biasa. Visi dan misinya menjadi saksi, menjadi teladan,
untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Wow, apalagi menarik sekali. Memang firman Tuhan berkatakan Tuhan memanggil kita untuk pekerjaan yang baik. Bukan cuma baik, tetapi yang terbaik. Haleluya. Apalagi ini saya dengar ini Ibu Pendeta ini juga dosen ya. Mengajar di salah satu STT yang ada di Langoan. Wow. Luar biasa. Sudah jadi ibu gembala, sudah Tuhan kasih skill tambahan, dan juga Tuhan sudah kasih anugerah karunia untuk melayani, untuk mengajar sebagai dosen ya Ibu ya. Sampai sekarang puji Tuhan, sekalipun pertambahannya memang masih minim, kami sangat diterima. Sekalipun kalau di mata masyarakat dan pemerintah ya di Kasuratan ya, dengan keadaan jumlah jemaat yang ada itu ya pasti akan ada bahasa-bahasa yang lain ya, bahasa-bahasa yang lain yang dapat kami. Tapi hingga sekarang ini kami sangat-sangat terbantu oleh karena pemerintah di Desa Kasuratan sangat-sangat menopang kami. Pimpinan-pimpinan gereja di Desa Kasuratan pun sangat-sangat menopang kami. Jemaat-jemaat gereja-gereja tetangga sangat-sangat ya peduli dengan kami ya, dan ini sangat-sangat memberikan penguatan lah bagi kami untuk tetap sabar dalam pelayanan yang ada. Kami tetap melihat bahwa Tuhan tetap menolong, dan hingga sekarang ini ada bertambah satu keluarga, suami istri dan anak-anak mereka, dan kemudian ada satu keluarga juga yang sebenarnya belum disebut sebagai jemaat yang mereka hanya simpatisan, karena setiap hari Minggu mereka lewat di depan gereja, itu pasti mereka singgah di gereja kami dan beribadah bersama. Belum banyak dalam ketika setiap kali kami beribadah, kami belum ada dalam hitungan jumlah yang banyak, tapi ya kami tetap bersyukur karena ini bagian dari kasih karunia Tuhan bagi kami. Amin, amin. Yes, bukan kuantitas tapi kualitas iman ya. Tuhan karuniakan jemaat yang setia, karena jemaat itu lihat ada gembalanya yang setia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus pasti mau berkati ya kesetiaan dari Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta yang melayani Tuhan. Luar biasa, apalagi di masa pandemi ini ya, yang kita sudah melewati hampir 2 tahun, bahkan lebih ya, 2 tahun lebih pandemi. Kira-kira kendala yang terbesar yang terjadi sekarang ini di masa-masa pandemi ini bagaimana Ibu Pendeta? Kalau dari sisi kami dalam pelayanan ini, kami tidak melihat ada kendala justru sebenarnya dalam pelayanan. Kenapa? Karena dalam pelayanan kalau biasanya kan kalau pandemi itu peraturannya 50-50, maksudnya ada ibadah yang bisa hadir kadang sudah diatur ya, aturan pemerintah, ada kalau level 4 yang mungkin ada 20% ibadah jemaat bisa hadir dan lain sebagainya, seperti itu ada aturan-aturannya. Tapi kami karena jemaatnya yang memang belum banyak ya, setiap kali ibadah kami tidak ada hitungan persentase yang mau masuk. Saya justru membuka pintu untuk semua, silakan ya, welcome untuk bisa hadir beribadah. Jadi tidak ada kendala yang berarti di tengah pandemi ini. Saya melihat pertolongan dan perlindungan Tuhan juga bagi jemaat, sekalipun sudah tua jemaatnya, oma opa ya, tapi puji Tuhan, Tuhan tetap menolong ya, bisa tetap eksis beribadah karena diberikan kesehatan tentunya dari Tuhan. Amin. Ada keuntungan tersendiri ya. Jadi ya, walaupun datang 100% pun tidak apa-apa ya. Ya. Puji Tuhan, luar biasa. Nah sekarang Ibu Pendeta, apa yang menjadi kerinduan terbesar Ibu Pendeta saat ini bisa disampaikan untuk rekan-rekan Living for Christ Indonesia? Silakan Ibu Pendeta. Yang menjadi kerinduan kami, memang sekarang kami sedang berdoa, dan itu ditunjang oleh teman-teman rekan-rekan pelayan Tuhan yang ada di GSJ, khususnya di wilayah di mana kami ada, itu masuk di wilayah Jogja. Kami sedang berdoa karena yang pertama dari segi bangunan fisik ya, bangunan fisik dulu,
itu tempat yang kami pergunakan itu memang sudah dibuka dan dalam pertolongan Tuhan beberapa tahun kemarin bagian atap dari bangunan gereja yang kami tempati itu, yang kami pergunakan untuk ibadah, itu memang atapnya atap seng yang baru yang kami pakai, yang kami pergunakan. Tapi karena kami ada di area Kasuratan, desa Kasuratan, yang saya melihatnya bahwa sebagian besar, bahkan hampir 100%, ya, hampir 100% penduduk di sana justru mereka menggunakan atap, sebenarnya bukan seng, ya. Dan kami, ya karena kami masih baru, jadi kami tidak sempat bertanya waktu pemasangan atap awal itu, ya. Dan sekarang hasil yang ada setelah berjalan kurang lebih 5 tahunan, ternyata seng yang kami pergunakan sebagai atap itu sudah bahasa Manado bilang lobang-lobang, ya. Lobang-lobang. Saya sih belum melaksanakan penelitian dalam hal ini, apa sebabnya begitu, ya, apa sebabnya sampai pada hal itu kurun waktunya masih baru 5 tahunan, tapi atap sengnya sudah lobang-lobang, ya, sudah cukup banyak, ya, sudah lobang-lobang, ya, seperti itu, sudah istilahnya sudah tidak layak pakai. Jadi kami, ya, saat ini memang sedang berdoa supaya bagian depan, bagian mimbar itu sudah bisa kami ganti, sekalipun kami tidak ganti sekaligus, ya, kami tidak ganti sekaligus, tapi kami bisa ganti sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit sampai secara keseluruhan atapnya bisa tergantikan semuanya, begitu. Itu harapan kami dari bangunan fisik, dan ini sedang kami bawa di dalam doa, dan ada hamba-hamba Tuhan yang memang sudah tergerak bagian untuk membantu kami dari gereja-gereja yang ada di wilayah 3, ya, yang ada di wilayah 3. Kami sedang berdoa supaya Tuhan tolong supaya sampai pada titik di mana kami bisa membeli semua bahan yang dibutuhkan dan bisa ada penggantian untuk atap seng bangunan fisik tempat ibadah. Kemudian ada satu kerinduan kami dari sisi yang paling utama yang kami sebutkan itu untuk melaksanakan visi misi Tuhan, tentunya adalah pertambahan jiwa-jiwa. Kami terus berdoa, kami terus menyerahkan itu kepada Tuhan supaya Tuhan beracara, Tuhan menghiburkan dengan jiwa-jiwa, Tuhan menghiburkan dengan pertambahan jiwa-jiwa yang rindu untuk terus dilayani, untuk terus dibimbing kepada jalan-jalan kebenaran Tuhan. Amin, amin. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Haleluya. Amin. Percaya bahwa Tuhan bisa melakukan perkara yang besar. Amin. Puji Tuhan, kami juga membantu dalam doa untuk setiap kerinduan dari Ibu Pendeta Norce Ada Hati, yang benar-benar ada hati untuk melayani Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Ibu Norce, Ibu Pendeta Norce Ada Hati, sudah melayani pada saat ini, sudah memberikan kesaksian, sudah menguatkan kita semua. Puji nama Tuhan. Rekan-rekan yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Pendeta Norce Ada Hati. Dan bagi rekan-rekan Living for Christ Indonesia yang rindu untuk mensupport pelayanan Ibu Pendeta, kami memberikan kesempatan untuk mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan kami juga mohon untuk mengirimkan bukti transfer ke nomor yang sudah tertera dalam program kami. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih Ibu Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Ibu. Amin, haleluya. Tuhan berkati. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, program Living for Christ Indonesia. Indonesia ini juga Tuhan berkati. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri bincang-bincang kita dalam program Living for Christ Indonesia. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.